Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswa Ajiza. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan NIM 190102040285. Baiklah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah dasar-dasar ekonomi. Yaitu di sini ada kata ekonomi, berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, yaitu pihak yang mengelola rumah tangga. Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Menurut Sadono Sukirno, ilmu ekonomi ialah menganalisa biaya dan keuntungan dan memperbaiki corak penggunaan sumber daya maupun itu sumber daya SDA maupun SDM. Adapun menurut Mankiw, ilmu ekonomi ialah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas dan langka. Ilmu ekonomi mengelola sumber daya yang sifatnya terbatas dapat digunakan secara efisien. Dikelompokkan dalam dua ilmu ekonomi, yaitu ada ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ekonomi mikro ialah teori harga, yaitu menitik beratkan pada perilaku ekonomi individu, rumah tangga, perusahaan, dan pasar dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. Ekonomi makro ialah menitik beratkan pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan ataupun agregatif, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan internasional. Adapun 3 masalah pokok perekonomian, yaitu yang pertama ada kekurangan kelangkaan, yang kedua kebutuhan masyarakat, dan yang ketiga faktor produksi. Ekonomi mikro lebih memfokuskan atas individu dalam perekonomian, bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan, dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Ekonomi makro melihat perekonomian secara keseluruhan. Jadi ekonomi makro tidak terfokus dalam individu dalam perekonomian, lebih kepada secara keseluruhan, yaitu mengkaji fenomena perekonomian secara luas, termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Adanya scarcity, yaitu masalah kelangkaan atau kekurangan akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Di satu pihak, keinginan masyarakat relatif tak terbatas, sementara di lain pihak sumber-sumber daya atau faktor produksi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang tersebut relatif terbatas. Selain itu, dalam teori ekonomi terdapat 2 cara penggolongan, yaitu yang pertama berdasarkan kepentingan barang tersebut dalam kehidupan manusia. Barang-barang tersebut dibedakan kepada barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Yang pertama ada barang inferior. Barang inferior adalah barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Jadi, kalau pendapatan bertambah tinggi, maka permintaan terhadap barang inventor akan berkurang. Yang kedua ada barang esensial, yaitu perubahan pendapatan.
tidak akan mengurangi atau menambah permintaan terhadap barang esensial. Yang ketiga ada barang normal. Suatu barang dinamakan barang normal apabila dia mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Dan yang terakhir ada barang mewah. Jenis barang ini dibeli apabila orang berpendapatan menengah ke atas atau tinggi, contohnya seperti mobil. Yang kedua, berdasarkan cara penggunaan barang tersebut oleh masyarakat, yaitu barang pribadi. Contohnya makanan, pakaian, dan mobil. Dan adapun barang publik, contohnya jalan raya, lampu lalu lintas, dan mercusuar. Adapun faktor-faktor dalam produksi ialah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Dalam perekonomian, faktor-faktor produksi dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada tanah dan sumber alam, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada modal, dan yang keempat keahlian keusahawan. Terbatasnya alat pemuas kebutuhan manusia, sementara kebutuhan tidak terbatas mendorong manusia melakukan pilihan-pilihan yang bersifat individu maupun kolektif. Dalam setiap kegiatan ekonomi, baik memproduksi maupun mengkonsumsi, menggunakan barang dan jasa, setiap perilaku kegiatan ekonomi harus membuat pilihan-pilihan agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efisien dengan mewujudkan kesejahteraan yang maksimal. Adapun pilihan dalam mengkonsumsi bertujuan menggunakan pendapatan yang dimiliki untuk mendapatkan sumber daya berupa barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan yang maksimum. Adapun pilihan dalam memproduksi, pengusaha atau pemilik perusahaan dalam menjalankan kegiatannya berupa mencari keuntungan yang maksimum dengan membuat pilihan atas jenis barang atau jasa yang akan dijualnya. Dalam penjualan, pengusaha akan menentukan tingkat produksi yang memberi keuntungan paling banyak, sedangkan dalam penggunaan faktor-faktor produksi ditentukan dengan mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang akan meminimumkan biaya produksi. Adapun masalah membuat pilihan dalam kegiatan pemerintah, yaitu setiap negara harus membuat pilihan dalam menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi masalah pengangguran, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan lain sebagainya, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas. Untuk itu, sumber-sumber daya yang tersedia diatur penggunaannya sehingga dapat memaksimalkan tujuan-tujuan pemerintah dan untuk mengatur kegiatan ekonomi individu maupun perusahaan. Adapun faktor-faktor penggerak kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama ada kebutuhan ekonomi, yang kedua ada kelangkaan, yang ketiga ada pilihan atau alternatif, dan yang terakhir ada konsep ekonomi. Dalam kegiatan dan sumber daya ekonomi, ada kegiatan ekonomi dan terbagi dalam 3 macam, yaitu ada konsumsi, produksi, dan pertukaran. Adapun sumber daya ekonomi, sumber daya adalah input faktor-faktor yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa yang diinginkan tersendiri. Yang pertama ada sumber daya alam, contohnya tanah, cadangan mineral. Yang kedua ada sumber daya manusia, contohnya tenaga kerja. Dan yang ketiga ada sumber daya modal, contohnya peralatan fisik, mesin, bangunan, dan komputer. Adapun ekonomi terapan. Ekonomi terapan ialah merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perekonomian. Yang kedua ada prinsip dasar ekonomi.
Yang sudah dijelaskan tadi, yaitu yang dimaksud prinsip dasar ekonomi adalah patokan perilaku ekonomi dalam perekonomian yang mengarahkannya bertindak dan berkesesuaian dengan apa yang diterapkan oleh pelaku ekonomi tersebut dalam mengambil keputusan. Gregory Mankiw mengidentifikasikan 10 prinsip ekonomi yang dikelompokkan menjadi dalam 3 bagian. Yang pertama, bagaimana kita membuat keputusan. Yang kedua, bagaimana orang berinteraksi. Dan yang ketiga, bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja. Adapun model ekonomi, ada 2 pendekatan utama model ekonomi mencakup. Yang pertama ada diagram aliran sirkular, yang kedua ada batas kemungkinan produksi. Yang dimaksud dengan diagram aliran sirkular adalah suatu model visual perekonomian yang memperlihatkan bagaimana aliran uang melalui pasar antara rumah tangga dan perusahaan. Adapun diagram aliran sirkuler yaitu perusahaan untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa, membeli dan menggunakan faktor produksi. Adapun rumah tangga membeli dan mengkonsumsi barang dan jasa, memiliki dan menjual faktor produksi. Diagram aliran sirkuler, pasar barang dan jasa, pasar faktor produksi. Adapun faktor-faktor produksi yaitu ada input uang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, dan ada tenaga kerja, tanah dan modal. Cukup sekian video dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.